Kali ini Mimin akan menceritakan kepada sahabat Juta tentang kisah nyata yang terjadi di zaman Rasulullah. Mungkin sebagian dari sahabat Juta sudah pernah mendengar kisah ini, yaitu kisah seorang pemuda penggali kubur yang begitu teganya melampiaskan nafsu syahwatnya dengan menggauli jenazah gadis perempuan yang sangat cantik, sampai-sampai membuat Rasulullah menjadi marah mendengar kabar tersebut. Pada suatu hari di kota Madinah, hiduplah seorang pemuda gagah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Selain bertugas menggali kubur jika ada warga yang meninggal dunia, ia juga kerap kali mencuri benda-benda berharga yang dikuburkan bersama jenazah. Pencurian ini dilakukan ketika keluarga jenazah pergi meninggalkan lokasi kuburan. Setelah ditimbun tanah, dia gali kembali kuburan itu demi bisa mengambil benda-benda berharga yang ikut dikuburkan bersama jenazah. Bahkan ia juga akan mengambil kain kafan tubuh jenazah itu jika menurutnya kain kafan itu bernilai tinggi. Suatu hari meninggallah seorang gadis di Madinah yang terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa di kota itu. Di samping kecantikannya itu, gadis ini juga sangat solehah dan pandai menjaga diri. Semasa hidupnya banyak laki-laki yang jatuh cinta dengan gadis cantik ini. Suatu hari ketika gadis ini meninggal dunia, si pemuda penggali kubur ini memulai aksi bejatnya. Begitu suasana pemakaman sudah sepi, dia menggali kembali kuburan gadis itu. Pertama-tama dia ambil kain kafannya. Pada saat membuka semua kain kafan si gadis, maka terlihatlah kecantikan wajah dan tubuh dari gadis itu, hingga membuat mata si pemuda terpesona karena melihat begitu indahnya tubuh jenazah si gadis. Tanpa berpikir panjang lagi, pemuda penggali kubur itu pun langsung melampiaskan syahwat bejatnya kepada jenazah gadis tersebut. Setelah itu, pemuda ini menutup kembali kuburan itu dan pulang ke rumahnya. Namun setelah melakukan hal tersebut, dia merasakan seperti dihantui dosa yang telah ia perbuat kepada mayat cantik itu. Dia selalu merasakan kegelisahan teringat akan perbuatan dosa besarnya itu, dan hal itu yang membuat hatinya sangat gelisah. Akhirnya pada suatu hari, pemuda ini berniat untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di sana dia ketemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, dia kemudian bertanya dengan cemas dan hati-hati. Pemuda ini berkata, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika ada seseorang yang berzina?" Kemudian dengan tegas Umar menjawab, "Jika dia sudah menikah, dia harus dirajam sampai mati, dan jika belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kampung ia tinggal selama 1 tahun." Lalu pemuda ini bertanya lagi, "Lalu bagaimana jika ada orang yang menzinahi jenazah gadis, dan orang itu belum menikah?" Umar pun hanya bisa terdiam mendengarnya pertanyaan pemuda itu. Seketika Umar merinding dan mata beliau berkaca-kaca setelah mendengar pertanyaan pemuda itu. Maka Umar berkata, "Sungguh sangat amat keterlaluan laki-laki tersebut. Aku tidak bisa membayangkan seberapa besar dosa perbuatan pemuda itu. Memangnya siapa yang berani melakukan hal perbuatan sangat keji semacam itu?" Sambil gemetaran, pemuda ini menjawab pertanyaan Umar, "Wahai sahabat Rasulullah Umar, aku sendirilah yang telah melakukan hal keji tersebut. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mau mengampuni segala dosa perbuatanku ini?" Tanpa berkata apapun, Umar langsung cepat-cepat berjalan masuk ke dalam masjid sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam masjid terheran melihat Umar yang tiba-tiba datang dan menangis seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, "Wahai sahabatku Umar, apakah hal yang membuat dirimu sampai menangis terseduh-seduh seperti ini?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, di luar sana ada seorang pemuda, dia menceritakan permasalahan hidupnya kepadaku. Dari cerita itulah yang membuat hatiku seketika gemetar hingga aku tak berdaya seperti ini. Dan dia mengatakan ingin bertobat dari dosa besar yang telah ia buat selama ini." Dalam kitab yang berjudul Duratun Nasihin, dari Utsman bin Hasan bin Ahmad bin Nas Syakir Al-Kaubawi menceritakan, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk menyuruh pemuda itu masuk ke dalam masjid. Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba katakan padaku." Pemuda itu menjawab, "Sungguh aku malu untuk mengatakannya,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menenangkan si pemuda itu agar mau menceritakan permasalahan yang dialami. Rasulullah bertanya, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah? Atau engkau telah membunuh orang yang tidak bersalah?" Si anak muda itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak pernah melakukan kedua hal tersebut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah anak muda, Allah akan mengampuni dosa-dosamu itu, meskipun dosamu itu sebesar 7 lapis langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar gunung?" Si pemuda menjawab, "Bahkan lebih besar dari itu ya Rasulullah." "Sebenarnya dosa apakah yang saat ini engkau lakukan? Coba katakan padaku." Pemuda itu menjawab, "Sungguh aku malu untuk mengatakannya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menenangkan si pemuda itu agar mau menceritakan permasalahan yang dia alami. Rasulullah mengatakan pada pemuda itu, "Jika tidak kau katakan maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu." Pemuda itu terdiam dan hanya bisa menunduk kepalanya sambil menangis. Kemudian dia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah dia perbuat. Pemuda ini bercerita pada Rasulullah bahwa dia telah bekerja sebagai penggali kubur selama beberapa tahun. Suatu hari ada seorang gadis sangat cantik yang meninggal dunia berasal dari Madinah. Semasa hidupnya dia adalah gadis yang sangat cantik dan solihah. Secara diam-diam aku menggali kuburannya dan kubuka kain kafannya. Awalnya aku hanya berniat ingin mengambil kain kafannya saja, tapi kemudian aku tak bisa menahan syahwatku ketika melihat tubuh gadis yang begitu luar biasa cantiknya. Setelah melihat tubuh gadis itu, dengan gelap mata, tanpa pikir panjang lagi aku lampiaskanlah syahwatku dengan menzinahi jenazah gadis itu sampai puas. Setelah itu, ku tinggalkan mayat itu begitu saja. Kemudian di saat aku ingin melangkah pulang meninggalkan tempat kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dari kuburnya dan berkata padaku, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda, apakah kau tak malu kepada Tuhan yang kelak akan membalasmu di hari pembalasan nanti? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan dari si pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat marah dan seketika itu langsung berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memanglah pantas di neraka, keluarlah dari tempat ini." Si pemuda pun keluar dari masjid itu dengan lemas dan hati yang hancur, karena tak ada lagi baginya sedikit pun untuk mendapatkan pengampunan dari Allah atas semua dosa-dosa yang telah ia lakukan. Padahal di saat itu dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pada akhirnya dia pun melangkahkan kakinya keluar sambil bercucuran air mata tanpa tahu kemana arah tujuan hidupnya lagi. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu pun pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung selama berminggu-minggu. Di gua itulah pemuda itu terus menangis memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Dia pun bersumpah tidak akan keluar dari gua itu sebelum Allah mengampuni dosanya dan menyampaikan ampunannya itu lewat kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa, sudah 40 hari pemuda itu menyendiri di dalam gua, dan tidak henti-hentinya dia terus meminta ampun kepada Allah. Tubuh serta wajah pemuda itu pun sangat berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan di dalam gua itu. Pemuda itu terus memanjatkan doa ampunan kepada Allah. "Ya Allah ya Tuhanku, hanya kepada Engkaulah aku kembali, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau dosa aku ini telah Engkau ampuni ya Rab, maka sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya kabar gembira untukku. Namun sebaliknya jika taubatku ini Engkau tolak, maka lebih baik bakar sajalah jasad aku ini di dunia, dan bebaskanlah aku dari siksa api neraka di akhirat nanti. Sungguh aku tidak akan sanggup menerima semua siksa Engkau yang sal pedih di akhirat kelak." Beberapa hari kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam kepadamu," dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan semua makhluk di muka bumi ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan aku dan semua makhluknya."
Malaikat Jibril berkata, "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya." Malaikat Jibril bertanya lagi, "Maka apakah engkau yang menerima taubat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas semua dosa-dosa mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan kepada seluruh makhluknya." Malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, dan sampaikan kepadanya bahwa Allah telah mengampuni atas semua dosa-dosanya, dan menerima taubatnya." Allah berfirman, dalam Al-Quran Surah Ali Imran, ayat 135 yang artinya, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda itu, dan memberitahu kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengampuni dosanya dan telah menerima taubatnya. Tak berselang lama, setelah pemuda itu mendengar kabar dari Rasulullah tersebut, pemuda tersebut pun meninggal dunia sambil mengucapkan kalimat di bibirnya la ilaha illallah dengan husnul khatimah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil manfaat pembelajaran kehidupan kita semua agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan tutur kata penyampaian yang kurang baik, kesalahan dan keburukan itu datangnya dari saya, dan yang baik dan benar itu hanya milik Allah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kami akhiri. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.